Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas Praktikum D Indralaya, jurusan Agribisnis. Adapun kelompok kami terdiri dari 5 orang. Berikut list nama-nama dari kelompok kami. Yang pertama, Gary Razuhri dengan NIM 05011282126043. Yang kedua, Andino dengan NIM 05011282126049. Yang ketiga, Jeniska Sefriansyah Putri dengan NIM 05011282126027. Yang keempat, Cindomuli Saimona dengan NIM 05011282126141. Yang terakhir, Daniela Putri Adha dengan NIM 05011282126085. Dalam video kali ini, kami akan membahas mengenai penetapan bahan organik di laboratorium. Mungkin banyak dari teman-teman sekalian yang bertanya, apa itu bahan organik, sumber bahan organik, hingga apa manfaat dari bahan organik itu sendiri. Dan berikut penjelasannya. Pengertian bahan organik. Apa itu bahan organik? Bahan organik adalah semua fraksi bukan mineral yang berasal dari sisa-sisa tanaman ataupun senyawa organik dari organisme yang sedang atau telah terdekomposisi. Sumber bahan organik ada 3. Yang pertama, sumber primer, yaitu berasal dari jaringan organik tumbuhan atau flora yang dapat berupa akar, ranting, batang, duri, daun. Yang kedua, sumber sekunder, yaitu berasal dari jaringan organik hewan atau fauna yang dapat berupa hewan mati dan kotorannya. Yang ketiga, sumber tersier, tambahan dari luar seperti kegiatan penambahan bahan organik oleh manusia yang dapat berupa pupuk kandang, kompos, pupuk hijau, pupuk hayati, dan lain-lain. Manfaat bahan organik bagi sifat fisika tanah. Yang pertama adalah memperbaiki struktur dan tekstur tanah. Yang kedua, ruang pori total menjadi lebih baik atau aresi menjadi lebih baik. Dan manfaat organik bagi sifat biologi tanah. Yang pertama, populasi mikroorganisme tanah meningkat. Kedua, warna tanah menjadi lebih gelap. Ketiga, meningkatkan aktivitas organisme tanah. Dan yang terakhir adalah sebagai sumber energi atau sumber makanan bagi organisme tanah yang lain. Dan yang terakhir adalah kimia tanah. Yang pertama, menjadi sumber unsur hara. Yang kedua, bersifat buffer, penyangga atau menyebabkan pH mendekati netral. Dan yang terakhir adalah meningkatkan ketika tanah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa saja alat dan bahan yang digunakan dalam pengamatan analisis bahan organik di laboratorium. Alat dan bahan yang diperlukan pada praktikum bahan organik tanah diantaranya: contoh tanah kering angin berukuran 0,5 mm, labu takar berukuran 50 ml, pipet volume berukuran 10 ml, pipet volume berukuran 5 ml, gelas ukur berukuran 10 ml, labu Erlenmeyer berukuran 50 ml, buret berukuran 50 ml, garam kalium dikromat 1 m, ferrosulfat 1 m, indikator difenilamin dan asam sulfat pekat. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam praktikum penetapan bahan organik di laboratorium ini adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah tanah kering angin 0,5 mm ditimbang sebanyak 1 gram. Yang kedua, tanah yang sudah ditimbang dimasukkan ke dalam labu takar berukuran 50 ml. Kemudian, setelah tanah dimasukkan ke dalam labu takar, ditambahkan 10 ml garam, kalium dikromat 1 ml dengan pipet atau barrel top dispenser, serta ditambahkan 10 ml asam sulfat pekat secara perlahan. Selanjutnya yang nomor 4, labu takar digojok di atas meja dengan gerakan mendatar dan memutar. Warna harus tetap merah jingga, kekuningan, atau kecoklatan. Apabila warna berubah menjadi hijau,
maka ditambahkan lagi 5 mg kalium, dikromat 1 ml, dan 5 ml asam sulfat pekat. Kemudian digojok lagi dan dicatat volume penambahannya. Larutan dibiarkan selama 30 menit hingga menjadi dingin. Lalu, larutan ditambahkan 2-3 tetes indikator difenilamin. Larutan kemudian ditambahkan Aquades dengan botol pancar hingga volume mencapai 50 ml. Labu takar disumbat dengan sumbatan karet atau plastik dan digojok bolak-balik sampai homogen dan dibiarkan mengendap. Kemudian, ambil 5 ml larutan yang jernih dengan pipet volume berukuran 5 ml dan dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer berukuran 50 ml. Larutan jernih kemudian ditambahkan 15 ml Aquades. Ulangi langkah untuk pembuatan belangko. Setelah ditambahkan Aquades, kemudian dititrasikan dengan garam pirosulfat 1 m hingga warna berubah menjadi kehijauan. Dan jangan lupa untuk mencatat volumenya. Dapat kita lihat hasil dari praktikum ini. Sekian video praktikum mengenai penetapan bahan organik di laboratorium dari kelompok kami. Maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.